RI yang ke-81 tinggal besok. Hari ini giliran Bang Empin yang mau ngajakin Kenta mencari jejak kuliner Indonesia yang ada dari sebelum tahun 1945. Wah, judulnya kuliner legend nih Mantulers. Seru! Mantulers! Kita makan di mana nih? Kita lagi ada di Bogor. Ini dalam rangka menyambut atau merayakan 17 Agustus, Iya, ulang tahun betul. Indonesia yang ke-81. Iya. Aku mau ngajakin kamu menikmati makanan yang udah ada sebelum 1945. Wah, berarti udah lama dong. Udah lama. Bahkan ada yang usianya udah 136 tahun. Oh iya? Nah, dia masih dalam gang, tersembunyi lihat tuh. Nah, yuk kita masuk. Ini sini? Iya. Bener yakin? Hidden gem. Pokoknya makin masuk gang makin enak pokoknya. Nah, Ken, lihat. Dalam gang kecil, Ya. ternyata di sini ada tempat makan yang udah legend. Lihat, 1890. Oh iya bener. Nasi uduk kaum 58. 58. Bener nggak? Yuk. Ayo. Halo. Halo, Pak. Hai, Bapak. Salam Halo. kenal, Salam Bapak. kenal. Wah. Emang katanya di sini tuh benar-benar yang legendaris banget, bener nggak? Oh, bukan legend lagi. Emang ini udah jadi generasi berapa bapaknya? Bukan saya, itu ada generasi tuh fotonya Oh, tuh. itu. Oh ini fotonya. Yang paling kiri Ya. itu generasi pertama, Kalau Pak. yang generasi pertama nggak ada fotonya. Generasi pertama itu yang 1890 itu namanya Ibu Icun. Itu yang pertama. Yang pertama, anaknya generasi kedua Ibu Juwariah. Yang ketiga itu Ibu Cae Ibu Yang mana Cae. tuh? yang pakai kerudung hitam. Keempat itu Ibu Mariam. Yang? Yang kelima Ibu Fairuz, tapi karena terlalu cantik fotonya belum ditaruh di sini. Iya. Dulu katanya jualan cuma nasi uduk doang ya, Pak? Nggak ada lauk pauknya ya? Nggak ada. Jadi dulu itu begini. Ini tuh namanya kaum. Kaum itu kalau di Jogja ada kampung kauman. Oke. Tahu kan? Oke. Jadi ini kaum sudah ada sejak dibangunnya masjid tahun 1815. Oh, begitu. Jadi kawasan ini tuh kawasan kaum agamawan. Jadi mereka tuh kalau sholat subuh, habis sholat subuh datang ke sini makan nasi uduk. Oh, jadi sarapannya di sini. Jadi Hanya nasi uduk, nggak ada yang lain. Sambal gitu nggak ada, Pak? Ada dong. Oh, berarti sambal sama nasi uduk Sambal aja. nasi uduk. Jadi Ya. lauk-lauknya gimana? Itu baru setelah di branding sama Ibu Fairuz. Oh, jadi generasi kelima. Oh, Iya. jadi lauk-lauk ini tuh barusan banget. Baru. Tapi emang ini berarti 100 tahun lebih ini cuma nasi uduknya doang. Nasi uduk. Tapi Pak, pada saat 1945 itu udah generasi keberapa? yang Generasi megang? kedua. Oh, udah kedua dari 1945 tuh ya? Iya. Oke. Ya wes, Ken. Ya Pak, kita pesan, boleh kita nggak? boleh pesan. Boleh, mangga, Oke. mangga. Langsung kita pesan, Ken. Kita tanya-tanya. Iya. Ken, banyak banget kan? Iya. Aku penasaran nih, Bapak maunya bapaknya kemana? Bapak udah hilang. Kok Udah. bapaknya tadi ada di sini? Bapaknya mau sholat. Kita makan aja. Oh iya, udah deh. Halo, Mbak. Halo. Wah, komplit banget. Ini ada berapa lauk di sini? Kurang lebih ada 32. 32. Mbak, kalau sini best sellernya apa yang wajib kita pesan kalau makan ke sini? Best sellernya ada tahu telur asin. Oh, mau itu aku kesukaanku. Pepes losen mau? Mau. Apa lagi? Ada kembang picung. Bang. Ada- Kumam picuk apa Ada itu? buah picung, maaf. Oh, tapi Mau? iya mau. Boleh. Ini apa nih? Itu kembang payar. Aku mau cobain dong. Boleh. Boleh. Ini apa Ada nih? semur daging. Semua lagi aku mau cobain. Boleh. Iya, aku mau ikan ini apa? Ini ikan tongkol. Ikan tongkol, mau. Ya, ikan tongkol. Apa lagi? Yang tusuk-tusukan ada limpa, ada paru. Aku mau paru deh. Mau coba limpa nggak, Ken? Iya, Dimpa mau juga. Boleh ya? Ada limpa sama paru. Sama aku mau itu juga deh, mie sama gorengan juga ya. Ya, Banyak pesanannya. makasih ya, aku makan di sini ya. Yuk, ayo. Ya tunggu ya, Mbak. Ten, jangan lupa nasi uduknya ya. Iya. Tempat legendaris pertama adalah nasi uduk kaum 58. Nasi uduk ini udah ada dari tahun 1890, jauh sebelum Indonesia merdeka dan udah diwarisin turun-temurun sebanyak 7 generasi. Tempatnya nyempil di dalam gang di Jalan Masjid, kawasan Empang, Bogor Selatan. Awalnya cuma jualan nasi uduk aja, tapi semenjak dipegang sama Ibu Fairuz generasi yang sekarang, mulai disediakan aneka lauk yang banyak banget pilihannya. Tapi dari sekian banyak lauk ini, tetap rasa legendarisnya ada di rasa nasi uduknya. Jadi kalau kesini, kudu banget makan nasi uduknya ya Mantulers. Jangan makan lauknya doang.
nasi uduk legendaris Daki Denden. Nah, jadi aku pesan ini, tongkol balado, sayur picung, sama pepes telur Asik. asin. Nah, tapi emang ini ya, ini dulu. Picung itu apa? Ini sayur atau Ayo, kita pernah makan toh Ken di Bandung Ken? masa? Coba ya. Coba dulu. Itu kayak daging Ken. Itu kayak saikoro. Rasanya kayak jamur nggak? Kayak jamur Iya. nggak? Kayak jamur ya. Nangka. Betul. Teksturnya hampir kayak nangka memang. Jadi si biji keluak itu kalau diolah pas masih muda, jadinya si picung ini. Tunggu nasi uduknya. Gurih banget ini. Kayak kan bisa bertahan lama kan? Iya benar, enak banget ini. Ini ya bandingkan lain ya, bandingkan tempat lain. Ini lebih berasa santannya. Oh. Jadi ini asin gurihnya yang dikit, tapi yang rasa santannya berasa banget. Jadi walaupun Hidden Gem masuk gang Ken, tapi mereka bertahan karena memang makanan enak dari tahun 1890. Legend loh. Jadi ini kan, kadang kalau nasi uduk ada rasa asinnya. Betul. Terus ya nasi lauknya juga asin juga. Jadi kadang-kadang toleransi asin. Berlebihan. Iya kelebihan, tapi ini asinnya pas nasinya. Terus ini ikan tokornya juga. Ini pas, pedasnya dikit tapi enak. Oh, oishi pisan kayak ini. Pisang uci. Pisan oishi. Ini tempe crispy banget nih. Coba. Nah, Indonesia banget ini. Makan nasi itu pakai tempe. Silent please ya. Aduh. Oishi pisan. Pisang banget. Tapi mereka ada 3 jenis sambal ternyata kayak nggak cuma sambal kacang ya, tapi ada sambal terasi sama sambal oncom nih. Itu ada telur yang nggak biasa tuh. Telur yang ada harta karun dalamnya tuh. Cari. Itu. Wow. Apa itu? Oh, ini telur asin ya? Pepes telur asin. Mantep. Aduk-aduk. Buset gak tuh? Bahasanya buset. Jadi udah rasa daun Itu udah kemangi. pisangnya ya. Wangi-wanginya enak banget ini. Semuanya kalau makan satu-satu enak, tapi menurut aku ya, ini kalau gabung satu, ini lebih enak karena ini nasi uduknya gurih. Terus ini bukan gurih, tambah gurih, bukan 2 gurih, gurih kali 2. Kalau nggak bisa paham, kata aja ke sini biar bisa paham. Pokoknya semuanya enak deh. Nasi uduknya mantap tuh. Coba, kalau kamu tadi kan pakai picung. Kalau aku mau nyobain yang pakai tumis bunga pepaya. Nasi uduknya dulu bang, coba Nasi uduknya bang. dulu, boleh. Original. Nasi uduknya ya, tapi emang wangi sih ya, wangi banget ya. Dia pulen banget ya. Iya. Lembut, pulen, dia dan wangi dari si bumbu nasi uduknya. Santannya berasa sih. Kasih si bunga pepaya. Ada bawang gorengnya tuh. Coba makan pakai sambal ya. Kamu tadi kan pakai sambal Kacang. Aku mau coba pakai sambal Terasi. terasi. Karena memang baik lagi ya, orang Indonesia tuh kalau makan pasti ada sambal biasanya. Kita aduk-aduk nasi ini, kasih si bunga pepayanya nih. Mantap. Pedas, sedikit-sedikit ada pahit-pahitnya tipis. Nasinya lembut banget. Sambil kita ngambil kerupuk, nih kita coba makan si semur dagingnya nih. Lihat ya, ini membuktikan dagingnya sempuknya nih. 1, 2, 3. Langsung copot semuanya. Wow. Dia dimasaknya kayak lama ya Ken, saking lama sampai empuk banget tuh. 2 minggu itu. 2 minggu nggak tuh, lama banget. Dia semua dagingnya, bumbunya betul-betul medok banget ya. Ke-infuse ke bagian dalam dagingnya dan lembut banget. Kerupuk. Wih. Kamu mau paru atau mau limpa? Limpa aja, kita belum pernah limpa ya. Limpa belum pernah ya? Kayak di Bandung kayaknya, kayak di Bandung. Coba. Udah digoreng kayak di... Iya, goreng. Coba. Kayak juicy banget tuh Ken. Kenyal banget. Parunya bang sama sambal oncom. Tuh. Oh, berarti kalau parunya dibikin sate Ken. Oke, masih dilepasnya. Nah. Ambil sambal oncomnya tuh. Ada potongan bawang gorengnya tuh. Ini sambal oncomnya the best. Masa pedas nggak? Enggak, janji, enggak pedes. Ini oncomnya. Dia lebih ke kayak sambal balado kan, sambal oncomnya. Lebih ke wangi. Masa? Bener.
Pedas nggak? Ya kan? Asin gurih. Nah iya, jadi nggak sepedas kayak tampilannya, lebih pedas si sambal terasi menurut aku. Manturas ini terbukti jadi nasi uduk legend ya di daerah Bogor yang the best dan jadi makanan wajib kalau kesini ya. Nasinya nikmat, full dan sambalnya the best. Dia punya daging juga lembut banget, pokoknya betul-betul mantul deh. Mantap betul. Tapi ya, menurut aku nasi uduknya aku pernah makan banyak-banyak ya. Tapi ini nasi uduk ini paling cocok ya sama lauk-lauknya. Oke, lebih cocok dan lebih nyambung ya. Iya, lebih nyambung karena Oke. gak ganggu gitu. Kalau mau kesini emang kita lagi di mana sih Ken? Nasi uduk kaum di Marapang, Empang, Bogor. Woi, namanya 58 karena memang nama rumah ini nomor Nama rumah 58. ini. Kalau kalian lebih tahu alamat lengkapnya, Wah. langsung scan barcode ini. Buat info alamat dan juga detailnya ya. Semuanya bisa tahu kita pesan apa, harganya berapa, semuanya tahu. Pokoknya ini legendaris banget dan rekomendasi kita banget karena benar-benar enak banget. Enaknya Mantul, mantap betul. Pakai ini acaranya sebelah sini. Kita timbun pakai nasi. Ini seger banget ya. Kejar daging. Kejar. Ah Ken, tenang aja pasti bakal nyampe. Pokoknya kamu ikutin aku, karena ini tempat makannya adalah tempat makan yang pernah didatengin sama Bapak Soekarno. iya, tapi emang udah jauh-jauh. Ikut aja udah, nggak usah bawel. Ikut aja, percaya sama aku. Kamu bener gak? Nah, ini dia nih. Namanya Pak Bing tuh, Satay House tuh. Mana? Udah nggak jauh, udah ikut aja. Tenang aja. Tuh, kan? Kan? Jangan dikit aja bakal nyampe lah pokoknya. Percaya sama Mana? aku. Nah, ini nih Ken, tempatnya Ken. Kenapa? Kenapa? Ya tadi sama ini, sebelah-sebelah. Enggak, gini. Biar makin nikmat makannya nggak begitu kenyang, kita jalan-jalan dulu makanya. Padahal cuma sebelahnya doang. Udah yuk. Udah. Yuk. Masih di sekitaran Gang Masjid daerah Empang Bogor, ada sate Pak Rebing yang jualannya dari tahun 1942, 3 tahun sebelum Indonesia merdeka. Menu paling khas di sini yaitu aneka olahan daging domba, mulai dari sate, gulai, sampai nasi kebuli domba. Katanya Bung Karno pernah makan di sini loh, dan 3 menu tadi adalah menu favorit beliau. Walaupun tempatnya sederhana, tapi tiap harinya bisa menghabiskan 30 kilo di hari kerja dan bahkan sampai 50 kilo daging domba di waktu weekend. Pengunjung yang datang pastinya udah jadi pelanggan yang udah turun-temurun juga di sini. Wih, domba party. domba, Ken? Iya. Kok tahu sih? Ini bukan kambing, ini domba. Halo Pak. Halo, Pak. Sebelah sini boleh Pak, sebelah sini Pak. Ya, Ini ini sate domba. ya spesialnya ini. Pak, aku mau nanya boleh nggak Pak? Boleh. Ini katanya udah ada dari tahun 1942. Betul. Benar. Betul. Dari awal memang di sini tempatnya? Iya, di sini. Oh. Jadi 1942 ini jualnya kambing. Domba. Oh, domba. Iya. Infonya yang saya dapat katanya Bapak Soekarno pernah ke sini. Iya. Apa menu favoritnya Pak? Favoritnya Pak Karno gulai. Oh gini. Iya. Wih. Berarti ini favoritnya. Favoritnya. Cara makannya ini Iya, masukin gimana, Pak? semuanya atau Enggak dicampur kecap. Aku kan orang Jepang nggak tahu makan sate domba kan. Nah, supaya nanti Mandros juga tahu gimana sih caranya kita kalau makan. Nah, dikasih kecap, aduk gini. nggak boleh makan? Kan masih tahu. Dulu nggak Pak? Betul. Bapak terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat Makasih menikmati. banyak. Sama-sama. Selamat menikmati. Iya, emang benar. Ini, gini. Tapi pedas nggak? Enggak kan bumbu kacang. Bumbu kacang itu. Kayak buat gado-gado atau somai kan? Kayak buat somai. Oh, kayak buat somai kan? Enak. Oh, ini enak banget nih. Empuk ya? Empuk banget. Aja udah ada rasa asinnya ya. Ya karena memang biasanya sudah dimarinasi dulu si satenya supaya pas dipanggang itu bumbunya lebih keluar lagi. Tapi ini nggak ada bau sama sekali ya. Oke. Kalau yang makanan kesukaan Pak Soekarno gimana tuh, Ken? Tuh coba gulai. Coba ya gulainya ya. Wow. Tuh kalau di daerah Jawa Tengah juga bisa dibilang gulai balungan kan karena ada tulang-tulangnya tuh. Tuh. Coba kuahnya dulu. Cobain dulu. Waduh. Oisi pisan nggak tuh? Oh isi pisang banget. Ini manis creamy. Jadi ada rasa santannya berasa banget ini. Nggak ada sambelnya tuh. Sambalnya nggak ada.
buat pastiin benernya yang kamu review itu bener rasanya pedas atau creamy. Gimana sih? Nggak Coba ada dulu. kalau mereka nggak Iya. berantem ini. Oh, enak banget kan? Ya emang aku aja udah cukup lah. Oke. Nah ini. Terus kalau, wah, Apalagi disajikannya masih hangat-hangat ya, Ken? masih hangat. Jadi betul-betul nikmat banget ya. Apakah Daging bagian. Buset, langsung pakai lidah langsung copot tuh, Ken. Astaga, buset. Tuh kata kita buset nih. Buset nggak, Ken? Daging di sini ya? Apa tuh? Buset. Bagian Apa di di sini, bagian-bagian di sini, perut-perut gitu. Oh, belly. Oh. Coba ya. Buset Ini nggak, benar, tapi? buset banget, Buset banget, buset Ini banget. dasar rumpanya berasa banget. Ini sampai dalam nih, meresap nih. Kalau secara perbandingan menurut kamu antara gulai kambing dan gulai domba apa sih yang Jadi ini gerai kambing sama gerai sapi, di Gerai. tangannya domba. Oh, jadi antara sapi dan kambing. Mungkin ini ya, kambing itu lebih berasa baunya. Oh, Ya, amisnya. agak perengus ya, agak- Kalau ini domba, nggak Domba ada. itu mirip ini sapi. Oh. kalau makan gulai sama satenya gimana kan? Ini dia. Kita tunggu. Ih benar, baru aku mau kasih tahu kayak gitu. Mantap. Ini Bapak Scarlett juga pasti makan kayak gini. Betul. Nih. Ya, satenya masukin ke sini. Ini cara makan kamu mengingatkan aku kayak soto tangkar pakai sate gitu, kayak sate kuah ya. Oh iya, mirip-mirip. Enak juga bener. Gulai-gulainya ini ada creamy-nya dari santan, Wow. terus juicy-juicy-nya dari domba, terus gurih-gurihnya dari kuah, rompak. Lengkap banget, tapi ini gak ada baunya. Dan dombanya juga, coba lihat nih. Gak usah gigit. Karena ini lembut banget, mantul, betul. Oke, kamu tadi nyobain yang versi gulai. Hah? Aku juga mau nyobain versi ini nasi kebuli ya. Wah, ini betul. sih dikasih ini nih salah satu yang aku suka kalau makan nasi kebuli adalah ketika dia menyediakan si acar tomat dan ini ada timunnya tuh. Wah, ini kayak pakai nanas ya? Nanas, Pakai nanas, timun. tomat. Ini ada bang emping. Masuk. Langsung kita ngambil. Dan ini pakai nasi basmati nih Ken, yang panjang-panjang. Kalau bas hidup ini Karena nasi udah hidup. masak. Oh, bisa aja. Cobain ya. Penuh rempah. Ini aku yakin semua rempah-rempah bumbu dimasaknya pakai si nasinya. Jadi betul-betul udah wangi, ada rasa rempahnya. Pakai ini acaranya sebelah sini. Kita timbun pakai nasi. Ini seger banget ya. Kejar daging, kejar daging. Kejar. Coba ya, ini ada emping, kasih ke sini nasi, Acar, acar juga sebelah sini. baru daging. Ya. Bikin, Tapi aku setuju sama kamu. Ini pengolahannya tepat banget dan bagus karena nggak ada bau perengus ya. Empuknya dapet, tapi dia punya tekstur dagingnya nggak hancur, masih berserak-serak gitu. The best. Nggak heran makanya jadi favoritnya Bapak Soekarno. Kalau pengen makan berhubungan dengan domba, kesini. Iya, emang ini dari 42 sampai sekarang karena ini orang-orangnya semuanya suka rasa ini. Wah, Mantros, ini aku yakin ya, buat Mantros yang suka dengan makanan berhubungan dengan domba, wajib cobain kesini. Nasi kebulinya enak, gulanya juga enak, kuahnya mantep, satenya juga the best. Makan semuanya, diaduk pakai si acarnya, pakai empingnya betul-betul mantul. Mantap betul. Wah, gimana Ken makanannya? Enak banget ya. Emang ini ya sejalan 80 tahun lebih. Ini kan berapa orang ya? Lauknya pakai daging domba ini. Nasinya pakai sebelahnya yang nasi uduk. Ada beberapa orang kan? Ya nggak gitu kan? Boleh. Ini sehari ngabisin 50 kg. Oh iya, Masa dombanya? saking laku dan banyak yang suka ya. Ini nama restorannya Sate Pak Rebem. Pak Erbing, sate Pak Erbing sejak tahun 1942. Ini rekomendasi kita, bukan kita doang, rekomendasi Bapak Skalno. Oh. Ini dombanya bener enak banget, enaknya Mantul, mantap betul. Masih mau jalan-jalan nggak? Masih dong. Ini kan masih berhubungan dengan tema kita nih ya. Menyambut 17 Agustus, ulang tahun Indonesia. Ketemu sama aku nanti di puncak, patokannya tulisannya 1934.
Tapi masih pakai baju yang rapi dan formal pokoknya. Keluarnya ada masjid sama ada tugu helikopter. Tugu helikopter Udah. nomor 1943. 34. 1934. Ya. Pakai baju yang rapi ya. Tapi masih rapi. Oh, ya udah. Nah, ini penting banget pertemuannya. Oke, siap, siap, Ya, siap. aku tunggu di sana ya. Oke. Jangan lama ya. Dulu. Cobain sambal ya. Iya, cobain sambel. Sambal, bukan daging ikan. Sambalnya ada. Matah soalnya kesukaan Kenta. Satu. Oh, iya. Ah. Enggak, bisa. Bisa. Bisa, tuang ini. Aduh, Bang Uping. Emang ini suruh datang ke puncak. Patokannya ada masjid. Sebenarnya masjid ada helikopter. Mana 1934? Gak tahu 1934 di mana nih? Di dalam kali. Emang boleh? Nah, coba aja dulu deh. Ya pokoknya masuk aja deh. Kalau ini salah, Trans 7 yang tanggung jawab ya. Enak aja. Ayo, Bang. Sini, Bang. Sini, Bang. Sini, udah. Oh, ada side job, Pak. Capek banget si Kenta mana ya? Udah setengah juga gak nyampe nih. Bung Uping! Kemana aja? Aduh, tunggu, kamu. Nih, lama nunggu kamu, aku sampai bisa jagain parkiran motor nih. Emang Kelamaan. ini 934-nya mana? 1934 kita janjian. Tuh, baca 1934, bukan setengah 8 malam, tapi masih 1934. Gimana sih? Kebetulan aku mau ngajakin kamu ke sebuah tempat yang dimana ini adalah rumah singgahnya Bapak Soekarno. Oh gitu? Di dalam lengkap, ada ornamen-ornamennya, ada berbagai hiasan-hiasan peninggalan dari zaman Bapak Soekarno pas masih hidup. Tapi jangan lupa, Apa? ini kita bukan, ini ya program ini bukan belajar sejarahnya ya. Ini program makan. Makan perlu, tapi makan buat kepala juga perlu, bos. Emang dia makanannya ada Saya nggak? aja, Bang. Bawel, dah lama banget, deh, ikut aja. Lawan mulu jadi anak. Wow! Halo! 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 Ah, Selamat halo! siang Kak, selamat datang. Halo! Ini katanya tempat bersejarah ya? Ya betul. Tempat rumah singgahnya Bapak, Bapak Soekarno. Sebelah mana? Di sebelah Kak, boleh saya antar? Boleh lihat? Oh, boleh. Ayo, Iya, iya. lihat yuk. Mas sebelah sini. Ya sebelah sini. Oke. Oh ini, Mas, Iya. ini banyak banget ini ya hiasan dan ornamen ya. Iya. Yang masih berhubungan dengan sejarah Bapak Soekarno itu yang mana? Paling dari ini, di gelas-gelas, poci-poci. Oh, dari zaman Soekarno. Ya, Oh gitu? Oh, berarti ini ruangan apa? ini ruangan pertemuan politik. Oh iya benar, buat menjamu tamu ya. Ya betul. Habis ini apa lagi, Oh, Mas? Ini ada Ada fotonya. fotonya, ada fotonya. Foto Bapak Soekarno juga. Oh iya. Ini foto perkumpulannya. Jadi emang foto ini itu dari dulu, pajannya Dari dari dulu. Kalau yang bangunan lamanya ada fotonya nggak? Ada. Mana? Bangunan pertama ada ini. Oh ini awal-awal bangunannya? Iya. Oh ini. Dari depan apa dari belakang sini? Ini dari depan. Oh, dari tempat tadi. Sebelah Iya. sana tadi. Ya, Kita betul. masuk. Tuh. Tapi aku di depan ada lagi ya? Depan ada bangunan Bapak Soekarno kalau kata gadgetnya me time. Oke. Menyendiri. Ya. Bapak Soekarno udah me time. Kita juga perlu me time. Harus me time. Ya, jadi yang kita yang minum me time. Mas Yan bikin me time. Oke. Yuk, kita yang sana Oke, yuk. ayo, Yuk. go. Yuk. Mantulers, pada tahu nggak nih, di daerah puncak ada yang namanya Secret Garden. Sesuai namanya, lokasi tempatnya emang serahasia itu ya, Hidden Gem. Resto ini dulunya merupakan tempat peristirahatan Presiden RI pertama Bapak Soekarno. Tuh lihat, masih ada barang-barang peninggalan beliau yang tetap dijaga di area ruang tamu ini. Bangunan utamanya berdiri sejak tahun 1934 hingga akhirnya dipugar dan direnovasi. Makan sambil menikmati pemandangan yang bikin teduh mata ini emang pilihan tepat buat istirahat dari ramainya kota sih ya Mantuler. Wih, gimana Bung Kenta? Emang ini coba lihat nih. Jadi makanan-makanannya juga ini Wih. indah banget. Ini Nikmat banget. iya, ada ikan supnya. Terus ini apa ini? Udang, Udang, lada hitam. oh black pepper. Oke. Terus ini nangka ya? Bukan, lotek. Terus Ini ini ada ikan nila goreng sambal mata. sambal mata. Nah, ini juga the best nih. Ada iga bakar cabai hijau. Oh, terus
kesukaannya Kenta nih. Ini pasti cocok deh sama Coba, kuah. Bu. Cara makannya gimana nih? Kita mau lihat Gimana, nih. Bu? Coba, Bu. Jadi ini ada bolonnya kan? Oke. Kakinya duluan dong, kakinya duluan. Enggak, kakinya nggak ada. Ini kan nggak punya kaki, kan nggak punya kaki. Muat. Ya, coba, Bu. Wih, mantep. Boleh juga ya. juga. Cara baru Betul. makan nasi timbel. Makin keren ya, hostnya mantul, ditembak dadakan bisa terus. Oh, enak banget ini, wanginya enak dan ini lumayan pedas ya ini ya. Kuahnya. Kuahnya. Itu pakai kemangnya tuh, Ken, kesukaan kamu tuh. Oh ini. Iya. Coba deh bentar. Kuahnya dulu. Buset ini. Bujuk buset. Oh, asin gurihnya dan berasa pedas. Walaupun nggak ada cabai. Oh, ada cabenya. Kamu kelihatan tuh tadi. Ada cabenya. Aku kirain tomat. Tapi emang cocok banget ini sama nasi, ya kan? Nah. Tapi Bung, ini ikan apa nih Bung? Ngomong-ngomong Bung. Oh, Pom. Ikan apa jenisnya nih? Gerame. Lihat di mana emang? Oh, bukan gerame. Berapa kan betul? Benar kan? Tapi emang ini gak ada duri sama sekali. Jadi ini gampang Pilih. makan nih. Iya. Terus ini lumut banget. Lumut banget. Tapi ini gak ada ini ya, gak ada amis-amisnya, baunya gak ada. Malah ini ada wangi daun pisangnya kan? Heeh. Jadi enak. Tapi emang ini juga penasaran ya? Udang black pepper kan? Udang black pepper, jadi udangnya juga banyak ya. Pakai jagung ya? Ada jagunnya, ada daun bawangnya, terus ini apa ya? Tuh kayak jagung deh, tuh kan? Mana tuh jagungnya, Bang? Nih jagungnya nih. Oh, jagungnya. Kok ambil kamu? Saya tahu tadi kamu ngasih tahu ke mereka. Oh, black peppernya. Berasa banget ya? Langsung anget di tenggorokan. Tapi ini ada manis-manisnya juga ada ya? Oh iya, Jagung kali ada. deh, jagung kali manisnya. Oh. Dari jagung. Jagunnya tapi ini bumbunya juga manis. Enak ya? Enak sih. Ini karena menurut aku black pepper cukup strong ya. Heeh. Jadi pas di mulut tuh langsung berasa anget. Benar. Emang ini soto ikannya benar-benar segar banget dan ikannya fresh dan nggak ada amis sama sekali nih. Wow. Terus hati-hati, tapi ini pedas banget ya. Ini karena ada cabenya banyak. Tapi ini bikin nagih karena ini ada segarnya, enaknya, asinnya, gurihnya, ini semuanya ada. Dan dagingnya juga banyak loh. Kalau supnya pedas, tambah udangnya. Karena udangnya ini manis dari jagung, bumbu. Mantap betul. Kita coba versi daging sapi. Oke. Lihat, ini ngasih cabai hijaunya generous banget ya. Lala. Ini sih pecinta cabai hijau mania mantap nih, happy nih. Tuh, lihat ya. Dipanggang dengan tepat sekali, ada caramelize dari si bumbu bakarannya. Cobain dulu ya, mantelers. Wah, langsung copot. Langsung copot. Hilang. Cabainya wangi, pedas, asin, gurih, pakai nasi nih. Kena si sambal hijaunya. Susul pakai dagingnya. Mantep banget. Ini ada ikan nilanya nih. Wah, digoreng sampai crispy banget tuh. Kita ambil. Crispy banget bunyinya. Wow. Tuh. Dia digoreng sampai crispy banget. Udah kena si sambal matanya. Garing banget ya? Garing banget. Ikannya juga tebel dagingnya. Dimakan pakai sambal matanya. Makin eduk makin enak. Tapi untuk sambal, aku lebih suka sambal mata yang di ikannya ya. Dia lebih pedasnya yang mana, Bang? Yang hijau apa? Pedas yang- lebih pedas hijau, tapi lebih aromatik yang di sambal mata. Dia ada potongan daun jeruknya. Saya coba ya. Coba ya. Tuh, dia mau cobain sambalnya. Wih, tuh. Wih, mau cobain sambal Iya, nih. cobain sambal ya. Iya, cobain sambal. Sambal, bukan daging ikan. Sambalnya ada. Matah soalnya kesukaan Kenta. Satu. Oh, iya. Wah. Enggak bisa. Bisa. Bentar, tunggu ini. Ada bilang. Pede banget. Namanya sambal mata kan? Kan sambal pedas. Lotek sama ini gado-gado mirip ya? Setipe lah. Cuman kalau lotek, aku tuh bumbu kacangnya tidak setebal kayak di gado-gado atau di kayak ketoprak. lebih cair. Lebih light dia, lebih tipis. Itu kan buat berdua, kenapa dipegang sendiri? Mana ya? Kamu pegang. Berdua kan, benar juga sih. Satu pegang, satu makan. Iya, bener. Aduh, emang bener-bener. Gimana? Ini buat Jadi, lalapan. Mau kesulap nih, mau kesulap nih. Coba. Jadi ini lebih berasa manisnya. Jadi ini
Kalau gado-gado itu lebih berasa yang manisnya, terus kacangnya, rasa Betul. kacangnya. Dia lebih tipis kacangnya, tapi yang aku suka sayurnya itu masih krenyes. Iya benar. Seperti Jadi makannya. ini berasa sayurnya. Ini mantlers selain tempatnya bersejarah dan juga nyaman ya. Tapi ini makannya betul-betul bumbunya medok, sambalnya juga the best, iganya juga pedes, manis, gurih. Makin dimakan pakai nasi anget, kena sambalnya. Wah, ini betul-betul mantul sih. Top. Berarti di sini kalau misalkan makan yang ikan ada enak. Yang daging sapi, iga juga enak. Mau makan udang juga enak. Mau yang pakai lotek, sayuran juga enak ya. Semuanya enak ya. Dari Iya. tanah, dari laut, dari gunung, semuanya enak. Betul, sampai keliling-keliling kan, habis ke rumahnya Pak Soekarno nih, rumah singgahnya, makanya bisa kesini langsung. Ini kita ada di Secret Garden. Puncak! Buat alamat lengkap info detailnya, langsung scan QR yang ada sebelah sini ya, Mantulers. Iya, ya. namanya aja secret tapi kita gak tutup secretnya ya. Oh, nggak Iya, rahasia semuanya ya. buka semuanya. Betul, ini kan hidden gem kayak Iya, tapi emang kita yang kasih tahu karena enak banget rasanya, cuacanya semuanya enak, pemandangannya juga enak. bersejarah. Iya, jadi bisa isi perut, bisa isi otaknya juga gitu. Tapi jangan lupa, ucapin ulang tahun buat Indonesia. Selamat ulang tahun ke Indonesia ke-81. Semoga makin jaya. Jaya, Jaya. Kasih pesan dong buat Indonesia, apa nih harapan kamu? Semoga Indonesia lebih maju, terus bisa aku tinggal di Indonesia selamanya. Dapat jodoh. Yang dapat jodoh, dapat rumah, dapat uang banyak, dan enaknya mantulnya tayang terus. Kalau Bang Pin apa? Kalau aku, harapannya semoga Indonesia semakin berjaya. Amin. Semua masyarakatnya semakin berkembang dalam hal pendidikan, Amin. perekonomian, dan semua pemerintahannya bisa bekerja dengan baik. Amin. Itulah. Ya, pokoknya ini Indonesia, tempatnya, puncaknya, Secret Gardennya semuanya enak banget. Enaknya Mantul, mantap betul. betul.